Rentetan kejahatan seksual pada anak dan remaja menghebohkan sekaligus menimbulkan rasa khawatir bagi orang tua. Di Sulteng, seorang ABG disetubuhi oleh 11 orang pria berbeda. Di Garut dan di Bandung ada 29 santri yang diperkosa oleh gurunya. Dalam seminggu terakhir, 3 kasus kejahatan seksual terhadap anak dan remaja menghebohkan tanah air. Di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, seorang remaja umur 15 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh 11 orang pria dewasa. Pelaku berlatar belakang beragam, mulai dari mahasiswa, petani, kepala desa, guru, hingga anggota polisi. Kejahatan seksual pada korban terjadi sejak April 2022 hingga Januari 2023. Korban merupakan pekerja di sebuah gudang di Parigi Motong. Sempat beredar kabar bahwa korban dicekoki minuman keras dan narkoba. Namun hal ini dibantah oleh polisi. Lokasi kejadian juga berbeda-beda, serta para pelaku melampiaskan nafsu bejatnya secara terpisah. Kasus yang menghebohkan ini akhirnya diambil alih oleh Polda Sulawesi Tengah. Kapolda Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho menyatakan kasus ini bukan pemerkosaan, melainkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Para pelaku menggunakan bujuk rayu atau iming-iming uang, pakaian, hingga handphone. Dalam perkara ini tidak ada unsur kekerasan, ancaman ataupun ancaman kekerasan, termasuk juga pengancaman terhadap korban. Dalam kaitan dengan dilakukannya secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan pun sudah jelas dan tegas bahwa tindak pidana ini dilakukan berdiri sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara bersama-sama. Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu. Kasus ini terkuak setelah orang tua korban lapor polisi pada Januari 2023 lalu dan memicu kehebohan dalam seminggu terakhir. 11 orang pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. 10 diantaranya ditahan, sedangkan 1 orang masih buron. UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah menyatakan kondisi korban memburuk dan terancam kehilangan rahim. Saat ini korban bisa dikatakan dari sisi psikologi dia sangat sangat terguncang, sangat mengalami tekanan psikologi, kemudian diperparah dengan situasi kesehatan yang terus memburuk dan terus menjalani rangkaian pemeriksaan dan untuk menentukan mengenai spesifik penyakitnya seperti apa dan apakah keseluruhan rangkaian kesehatan itu apakah memang akan dilakukan rangkaian operasi untuk mengatasi situasi reproduksinya, khususnya rahimnya yang saat ini mengalami infeksi akut dan terancam akan diangkat. Kasus ini juga menarik empati dari komunitas perempuan. Mereka menggelar doa bersama hingga penggalangan dukungan agar kasus ini diungkap secara tuntas. Dalam waktu yang tak terpaut jauh, kasus kekerasan seksual pada anak juga terjadi di Garut, Jawa Barat. 17 santri di bawah umur menjadi korban sodomi. Ironisnya, pelakunya adalah guru ngajinya sendiri. Kasus sodomi ini membuat heboh warga desa Sirnasari dan desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang. Para korban berumur 7 hingga 17 tahun. Kebetulan keseluruhan ada 17 orang di desa Sinasari, rata-rata. Yang sisanya? Yang tiganya? 3 sisanya, yang 3 itu desa Sukalaksana. Pak, ini rata-rata anak-anak, Pak? Rata-rata usia 17 tahun 1 orang, 7 tahun kebanyakan, yaitu 13 anak. Polres Garut langsung menahan guru ngaji untuk menghindari terjadinya amuk warga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka berulang kali melakukan tindakan laknatnya. Namun para korban tidak berani lapor orang tuanya karena diancam. Kasus ini terbongkar saat salah satu korban sakit dan dibawa ke dokter. Berdasarkan pemeriksaan, polisi juga menemukan fakta bahwa pelaku semasa kecilnya
merupakan korban sodomi. Kemungkinan ada kelainan seks karena informasi histori dari pelaku tersebut mengalami juga kejadian tersebut sebelumnya pada saat kecil juga dengan perlakuan yang sama. Jadinya pelaku tersebut, tersangka tersebut melakukan hal yang sama ketika dia alami itu. Kejahatan seksual terhadap anak-anak juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Seorang guru ngaji memperkosa 12 orang santrinya yang berusia 8 hingga 14 tahun. Para korban diperkosa di rumah tersangka yang berlokasi di belakang Masjid Desa Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Ironisnya lagi, 1 dari 11 korban ternyata hamil akibat perbuatan laknat sang guru. Santri tersebut akhirnya dinikahkan dengan tersangka. Meski sudah menikahi salah satu korbannya, pria berinisial AR itu harus menjalani proses hukum. Rentetan kasus kejahatan seksual pada anak dan remaja ini seperti memberi peringatan bahwa banyak predator anak berkeliaran di sekitar kita. Kriminolog Adrianus Meliala menyatakan kasus kejahatan seksual oleh orang yang menyalahgunakan posisinya harus diberikan hukuman tambahan. Hal ini agar menjadi pesan tegas bagi mereka yang berniat melakukan kejahatan seksual. Kita sekarang cukup beruntung ya, memiliki beberapa perangkat hukum yang kuat dan tegas betul. Pertama adalah Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, yang dalam beberapa pasalnya mengatakan bahwa kalau orang-orang yang memiliki posisi di mana harusnya membina, membimbing, menjaga anak, tapi malah menyalahgunakan posisi itu, maka kepadanya kemudian diberikan hukuman pemberatan lebih sekitar sepertiga daripada orang yang tidak berada pada posisi itu. Maraknya kejahatan seksual pada anak, menurut psikolog klinis Oriza Sativa, merupakan PR bersama bagi lingkungan anak. Orang tua juga harus diharuskan lebih mengikuti perkembangan, termasuk yang berhubungan dengan kejahatan seksual pada anak. Bahwa kehidupan kita ini semakin kompleks, realita kehidupan semakin kompleks, problematika kita sebagai orang tua dan problematika anak menghadapi lingkungannya juga makin kompleks. Mungkin dulu di era 70-an, 80-an anak-anak itu hanya bergulat dengan nyontek, tawuran, tapi sekarang itu pelecehan seksual sudah demikian tidak bisa dikendalikan. Jadi pemahaman orang tua terhadap pelecehan seksual juga harus baik, karena dengan demikian dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang harus dilakukan terkait dengan menghadapi orang-orang dewasa, walaupun itu gurunya sendiri begitu. Jadi sebetulnya ini menjadi tantangan di lingkaran terdalam dari si anak, yaitu keluarga. Melegalkan hukuman kebiri bagi predator anak seperti di sejumlah negara sebenarnya sudah diatur melalui peraturan presiden. Namun hukuman itu bertolak belakang dengan Undang-Undang Kesehatan sehingga hari ini belum pernah dieksekusi. Kelihatannya political will ya, atau politik hukum pemerintah memang mengarah ke situ, ditandai dengan adanya Perpres yang memperbolehkan hal itu. Cuma kan kemudian ada dua hal. Pertama, Perpres itu kemudian diganjal dengan undang-undang lain yang melarang. Undang-undang kesehatan itu kan melarang, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada tenaga kesehatan nakes yang mau melakukannya. Karena tadi melanggar sumpahnya kan. Jadi boleh dibilang bahwa Perpres itu mandul.